Pak Andan. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Ibu baik, luar biasa. Gimana Ibu sebaliknya? Alhamdulillah sehat. Nih Pak Andan, kemarin kan Pak Andan telepon saya ya, WA saya, katanya ada masalah nih, ngobrol-ngobrol gitu. Nih, apa sih kira-kira masalahnya nih yang mau diobrolin? Kemarin teh saya ngobrol sama anak ya Bu ya, menemukan masalah. Ada sebuah masalah sebetulnya, bukan sama seorang anak tapi di sebuah kelas Bu, di kelas IPS 4. Kebetulan saat itu saya ngajar ke jam ke-8, 9, jam ke-7 ke-8 habis zuhur. Anak-anak itu ketika belajar kayaknya tidak bersemangat itu Bu, kurang bersemangat. Makanya gimana ini ya caranya anak-anak ini kenapa kok kurang bersemangat ketika belajar. Itu Bu yang jadi permasalahan. Kayaknya berhubungan dengan motivasi belajarnya sih Bu yang kurang. Iya ya, jadi kan di jam-jam rawan gitu ya Pak Andan ya, jam 7 dan 8. Jadi masalahnya adalah anak itu nggak semangat atau motivasi belajarnya itu menjadi menurun ya. Ya betul Bu. Oke, kita sekarang hari ini kita ngobrol sebentar aja ya, mungkin sekitar 15 menit, yaitu tujuannya agar bisa sama-sama mencari solusi dari permasalahan Pak Andan ya tujuannya. Kemudian kira-kira harapan dari Pak Andan apa setelah kita berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol, harapannya apa? Harapannya sebetulnya kan saya punya masalah ya Bu ya. Jadi kalau kita analogikan, ketika ada penyakit kita cari obatnya ya Bu ya. Berarti saya mencari solusi terkait dengan permasalahan yang ada. Anak-anak kan motivasinya kurang ketika belajar sejarah itu, jadi kurang bersemangat lah, dan kesiapan belajarnya pun kurang ketika jam tersebut, tepatnya di kelas IPS 4 ini Bu. Jadi harapannya pengen ada solusi untuk perbaikan atau masalah yang ada ini Bu, gitu Bu harapannya. Jadi harapannya ada solusi ya dari masalah ini. Ya. Nah bagaimana sih masalah sebetulnya selain kira-kira masalah yang lebih spesifiknya apa sih yang menyebabkan anak-anak itu nggak semangat gitu ya, selain karena jamnya itu di atas jam 12 kan, yang itu adalah yang utamanya ya. Kira-kira ada masalah lainnya nggak gitu Pak Andan, bagaimana? Pertama mungkin memang karena jam rawan, kemudian yang kedua karena sebelum zuhur itu mereka olahraga terlebih dahulu Bu, jadi kayaknya kelelahan, jadi udah gitu mungkin saja sih metode pembelajaran saya pun sebetulnya agak kurang ya Bu ya persiapannya. Pertama berhubungan dengan media pembelajaran yang kurang menarik mungkin Bu ya, sama metode sama media pembelajarannya yang mungkin terlalu monoton karena banyak ceramah. Jadi selain tadi ya efek dari kelelahan, terus kemudian juga metode pembelajarannya mungkin juga kurang bervariatif gitu ya Pak Andan ya. Nah kemudian juga anak-anak yang biasanya habis olahraga nih gitu, biasanya mereka capek, kemudian udah PW gitu ya biasanya nih ya Pak Andan. Nah apabila ada angka gitu ya dari level 1 sampai dengan dari level 10 kira-kira, nah kondisi sekarang itu ada di level berapa nih anak-anak? Kalau misalnya idealnya di 1, kemudian yang idealnya di 10, kemudian yang tidak idealnya di 1, kayaknya motivasi anak-anak itu sekarang ada di antara 4 sama 5 deh Bu angkanya Bu. 4 sama 5 ya? Nah, jadi masih kurang banget. Iya betul. Jadi kalau begitu idealnya menurut Pak Andan berapa nih yang mau dicapai sama Pak Andan nantinya? Dengan keadaan jamnya setelah olahraga, kemudian di jam-jam rawan, saya tidak muluk-muluk angka 9-10 sih Bu sebetulnya. Minimal di angka 7 udah alhamdulillah banget itu Bu. Motivasinya di angka 7 sudah luar biasa. Tinggal saya mengolahnya bagaimana gitu Bu. Di angka 7 ya Pak Andan ya, karena di kondisi yang seperti itu ya, di jam-jam yang seperti itu. Mungkin kalau di jam-jam yang lebih pagi mungkin lebih bisa ya gitu. Kalau yang lebih optimis lah di 10 mungkin bisa 9-10 ya Pak Andan. Kira-kira nih bagaimana sih solusi apa sih yang bisa dilakukan oleh sama Pak Andan untuk mengatasi masalah ini ya gitu? Kalau solusi sebetulnya kan
Pertama, saya tidak mungkin solusinya mengganti jam ngajar ya Bu ya, karena udah Iya, pakem jam ngajar. iya. Udah gitu nggak bakal ngerubah jam Karena olahraga udah juga. iya, Ya, udah nggak mungkin ya Bu ya. Yang iya mungkin kita harus siap gitu ya. yang mungkin bisa saya usahakan adalah bagaimana saya mempersiapkan pembelajaran. Pertama mungkin saya akan menyiapkan media yang lebih variatif ketika mengajar di jam ini atau di kelas IPS 4 ini. Medianya yang variatif, kemudian yang kedua metodenya jangan ceramah, bisa dengan keterlibatan siswa secara dominan gitu Bu, dengan berkelompok, jadi banyak melibatkan siswanya. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk kayaknya agak berkurang gitu Bu, karena semua pembelajarannya mereka yang melakukan gitu. Itu mungkin yang bisa saya lakukan, dan saya itu punya rencana membuat kalau mau strategi pembelajarannya menggunakan window shopping sebetulnya. Jadi nanti berkelompok seperti yang berbelanja. Jadi mereka kan mudah-mudahan ya antusias gitu Bu ya. Jadi melibatkan. Jadi mereka nantinya bisa bergerak juga ya kalau pakai window shopping. Jadi ini solusinya Pandan itu akan menggunakan metode pembelajaran yang tadi ya, yang bervariatif, kemudian juga menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa untuk berperan aktif. Dan rencananya adalah akan menggunakan window shopping media itu strateginya ya. Untuk kedepannya penerapannya bagaimana nih? Siapa yang akan dilibatkan dalam rencana ini? Kedepannya rencana aksi saya sebetulnya Pak pasti berhubungan dengan RPP-nya Bu disiapkan dulu, kemudian menyiapkan media pembelajarannya, kemudian strategi pembelajaran disiapkan dengan matang, pembagian kelompoknya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, kemudian dilibatkan mungkin yang dilibatkan karena yang dalam pembelajaran ya Bu ya, saya pribadi sebagai guru dan juga peserta didik itu Bu yang dilibatkannya. Ya, yang dilibatkannya ada peserta didik dan guru itu tentunya ya, karena di kelas ya gitu. Kira-kira kapan nih akan dilaksanakan? Segera? Secepatnya sih Bu sebetulnya ya. Secepatnya minggu depan insya Allah kalau dan harus minggu depan karena kita udah tahu penyakitnya, sehingga obatnya solusinya harus segera dibuat gitu Bu. Jadi ya, insya Allah pelaksanaannya minggu depan. Minggu depan ya, segera dilaksanakan ya pelaksanaannya. Sebentar. Jadi kita simpulkan ya dari permasalahan Pak Andan tadi yang berkaitan dengan motivasi belajar siswa yang menurun ketika sudah di atas jam 12. Nah, kebanyakan mungkin siswa karena kelelahan, kemudian juga karena sudah merasa santai atau PW dengan situasi yang dari makan siang, sholat ya. Jadi maka dari itu Pandan kemudian akan tadi menemukan solusinya ya, berarti akan membuat metode pembelajaran yang bervariatif, model pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariatif ya Pak Andam. Kemudian waktunya akan dilaksanakan segera ya minggu depan. Baik Pak Andam, kira-kira nih setelah dari hasil percakapan ini apa sih yang Pak Andan rasakan? Perasaannya mungkin lebih lega sih Bu, bisa berbagi dengan rekan sejawat dengan Ibu, merumuskan solusinya juga dan tindak lanjut atau implementasi yang bisa saya lakukan itu Bu sih. Minimalnya saya bisa menceritakan hal yang saya rasakan ini kepada Ibu dan kita mencari solusinya bareng-bareng sih Bu, yang saya rasakan agak lega gitu Bu. Iya, agak lega ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah berarti menemukan solusi ya Pak Andan. Alhamdulillah. Oke, baik deh. Terima kasih ya Pak Andan, sudah kita sudah berbincang-bincang, udah sharing juga. Nah, ditunggu ya bagaimana progresnya minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya. Ditunggu bagaimana nanti perkembangannya ya. Saya terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya keganggu ya Bu ya. Tidak apa-apa Pak Andan. Senang sekali. Terima kasih Pak Andan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Piki. Waalaikumsalam Pak Andan. Apa kabarnya Pak Piki? Alhamdulillah sehat, keadaan baik. Semangat. Oke, masih bersemangat Pak Piki ya. Kemarin kan kita udah sedikit ngobrol ya Pak Piki ya. Iya. Kemarin belum selesai karena keburu hujan. Jadi saya ingin menanyakan kembali
Sebetulnya Baik. apa sih Pak Biki yang kemarin jadi permasalahan itu? Yang kemarin jadi permasalahan itu Pandan karena saya tuh sering kalau meriksa tugas ulangan kadang kalau satu-satu ribet, apalagi saya kan guru mapel yang dimana sekolah saya tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 12 kelas, itu lumayan menyita waktu lah kalau meriksa sumatif akhir ya. Bisa lama gitu. Nah, saya berinisiatif ingin digitalisasi untuk sumatif akhir ini. Nah, berarti sekarang tes sumatifnya atau asesmen sumatifnya masih paper test. Iya Pak Andan, kurang kedengar. Berarti sekarang tesnya sumatifnya masih menggunakan pencil and paper test ya? Kalau untuk kelas atas kemarin sudah dicoba paperless. Cuman ini kan kendalanya kelas bawah gitu Pak. Kelas bawah sama pengen semua iya. pen rata gitu. Pasti ya agak kesulitan dengan jumlah murid yang banyak, kemudian jenjangnya juga yang banyak, sehingga harus meluangkan waktu yang banyak juga ya Pak Biki ya? Ya betul sekali Pak. Nah hari ini kita ngobrol, sebetulnya ketika ngobrol ini Pak Biki punya harapan nggak sih Pak Biki? Harapannya apa sih? Harapannya Ketika kita mungkin ngobrol seperti ini. harapannya mungkin saya bisa menemukan solusi Pandan untuk permasalahan ini. Harapan saya. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Pak Biki rasakan itu, ketika nanti mencari solusi bareng-bareng, kira-kira indikator keberhasilannya seperti apa Pak Biki terkait dengan permasalahan yang Pak Biki rasakan? Oke, anak-anak yang pertama anak-anak mudah mengerjakannya Pandan meskipun Ya. mungkin belum terbiasa ya, apalagi kelas bawah, anak-anak mudah mengerjakannya. Terus saya juga dengan cepat lah mengolah nilainya, seperti itu Pandan. Seperti itu dulu. Ya, itu yang menjadi indikator intinya Pak Biki tidak kesulitan ketika memeriksa, anak pun tidak kesulitan ketika mengerjakannya Pak Biki ya. Nah, seperti itu Pak. Nah kemudian kira-kira faktor penyebab munculnya permasalahan yang Pak Biki rasakan itu selain karena jenjangnya banyak, apalagi Pak Biki kira-kira permasalahannya? Boros kertas mungkin Pak. Boros kertas kan kadang dia menyita waktu juga sih, waktu pembuatan soalnya harus printnya. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan yang seperti itu kemungkinan kan kita yang jadi kesulitan ya sebetulnya. Kemudian kira-kira solusi yang bisa Pak Biki pikirkan apa sih Pak Biki solusinya? Oke, solusinya Pandan. Kalau yang di kemarin itu di kelas atas ya saya nyoba kelas 4, 5, 6 saya mencoba anak-anak suruh bawa HP. Sedangkan tidak semua anak itu dibolehin bawa HP dan mungkin tidak semua anak udah dikasih HP gitu Pak. Ada HP orang tuanya kayak seperti itu. Nah, mungkin solusinya saya akan mencoba di Quizzes itu Pak ada mode baru, mode kertas, mode paper. Oh iya. Nah, saya ingin mencoba nanti. Jadi saya bikin dulu playernya, player 1 sampai kira-kira menurut saya ada 35 lah paling banyak, 1 sampai 35. Nah, nanti di player 1, player 2 itu dikasih sesuai urutan absennya Pak. Dikasih sesuai urutan absennya. Setelah itu anak-anak ditampilkan soal di layar proyektor, terus anak-anak menjawab dan saya nanti scan pakai HP dari bisa semua gitu. Misalkan anak-anak kayak gini A, kayak gini B, kayak gini C, kayak gini D. Tapi di setiap kertas anak itu beda. Misalkan yang satu ini A, yang satu yang lagi yang A kayak gini. Jadi anak-anak nggak bakal bisa nyontek gitu. Wah mantap Pak Biki, solusinya luar biasa. Kayaknya ini bisa jadi jawaban dari permasalahan yang Pak Biki rasakan sebelumnya ya. Ya. Nah kemudian kira-kira Pak Biki merencanakan untuk melakukan hal tersebut kira-kira kapan? Dan kira-kira harus melibatkan siapa saja sih Pak Biki? Oke, mungkin saya harus melibatkan atasan dulu Pak, kepala sekolah. Tentunya saya akan membicarakan tentang nanti kedepannya sumatif ini, khususnya di pembelajaran saya, pembelajaran PJOK. Terus saya juga
melibatkan guru kelasnya, wali kelasnya, dan juga mungkin melibatkan orang tuanya, dikasih tahu bahwa ujian sumatif sekarang tuh nggak pakai kertas nomor 1 gini-gini, tapi udah ada nilai digitalnya lah istilahnya, Pak. Kira-kira dilaksanakan bisa kapan Pak Piki? Oh ya, dilaksanakannya insya Allah Pak antara tanggal 6 atau tanggal 7 Desember pas sumatif akhir di sini. Berarti secepatnya ya Pak Piki ya akan segera dilaksanakan. Nah, terima kasih Pak Piki. Kira-kira dari pembicaraan hari ini yang cenderung singkat sebetulnya ya, kira-kira apa yang bisa Pak Piki simpulkan? Simpulkan ya tadi yang saya simpulkan mungkin kedepannya saya bisa dengan metode baru untuk melaksanakan sumatif biar anak-anak juga nggak bosan Pak, karena selalu dengan kertas lagi. Dan semoga metode ini berhasil. Seperti itu Pak kesimpulannya lah. Saya juga menemukan solusi akan permasalahan tadi. Terima kasih Pak Piki sudah sedikit berbagi apa yang Pak Piki rasakan sebetulnya ketika berbicara seperti ini atau kita ngobrol bareng-bareng kayak gini. Bagaimana perasaannya Pak Piki? Bicara dengan Pandan, terus saya pun share solusi ini. Kalau saya sendiri tanpa share gitu di pikiran sendiri, takutnya ada yang rancu, ada yang salah, tapi dengan berbicara dengan Pandan jadi lebih tercerahkan. Saya juga tercerahkan juga dengan ide Pak Piki. Terima kasih banyak Pak Pikri. Ya, jadi kita sama-sama sharing. Mungkin awalnya saya juga tidak terpikir, tapi Pak Piki punya ide gagasan yang luar biasa. Jadi saya pun tercerahkan dan terima kasih banyak Pak Piki sudah ngobrol bareng. Kemudian harapannya nanti kita bisa ngobrol lagi Pak Piki ya. Amin. Setelah Pak Pikri udah mengimplementasikan, nanti kita ngobrol lagi, kita refleksi bareng bagaimana hasilnya Pak Pikri ya. Baik Pandan. Kita bisa. Terima kasih banyak Pak Piki waktunya. Terima kasih juga Pandan waktunya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.